detik jamnya sampai kedengeran. Oh ya, oh iya loh. Jatuh, sorry. Tahu gak sih guys, kalian nonton drakor itu nggak guys? Drakornya Suzy yang baru, yang Genie Make a Wish. Ternyata dia kalau misalkan marah, dia tuh ngedengerin jam supaya nggak marah. Terus aku baru pertama kali beneran ngedenger jam. Berfungsi sih guys. Karena kayak kecil suaranya tapi kedengeran, jadi kita beneran harus fokus dan thank you bocil, beneran kedengeran guys. Kutrik, kita pegang aja ya guys. Thank you Justin. Karena kalau ditaruh, aku tuh lagi ngecas HP kan, jadi kalau ditaruh PW banget guys kalau kayak gini guys. Kalau ditaruh dia jadi kayak ini. Jepitannya. Spill skincare dong. Aku ada bikin video get ready with me, get unready with me, and get ready with me, get unready with me, but I haven't posted. Salah. Malam calon menteri, malam guys. Ini pasti kalian yang manggil aku calon menteri karena habis nonton BBK ya. Hehehe. Iya guys, aku memang pengen menjadi menteri. Salah satunya sebenarnya apapun sih, yang penting di bidang kayak apa ya, something where I can like, menteri apa. Sejujurnya aku tuh pengen menjadi menteri perkebunan apa, agriculture. What is agriculture? Kayak pertanian dan perkebunan, pertumbuhan, agrikultur dan pendidikan. Menteri e-sport ya, menteri e-sport juga aku mah nggak apa-apa ya guys selama menjadi menteri. Kenapa tuh Din? Cause I love farming. Kalau misalkan actually pendidikan, I have more passion in pendidikan sih guys. Aku lebih pengen jadi menteri pendidikan sejujurnya daripada agriculture, karena kalau agriculture is really agriculture itu purely just me loving to farm. Kayak I love gardening, I love farming, and that is why. Tapi kalau misalkan pendidikan, alasannya adalah karena I feel bad for the kids. I feel bad for the system in Indonesia. Itu kayak, I think we can do better, you know guys. Something like that. Kayak, one of the reasons why I wanna be menteri pendidikan adalah karena menurut aku pendidikan di Indonesia tuh belum sepenuhnya, mungkin di negara lain juga ya, tapi kan aku fokusnya Indonesia karena I live here dan aku yang merasakan. Jadi aku merasakan bahwa pendidikan di Indonesia tuh belum sepenuhnya efisien buat mempersiapkan dunia kerja ke kita. Kan gak, soalnya menurut aku gini guys, di otak aku adalah gak semua orang terlahir dari keluarga yang punya bisnis. Pertama itu, gak semua anak tuh lahir dari keluarga yang punya background bisnis, punya knowledge bisnis, dan gak semua anak terlahir dari keluarga yang teredukasi atau at least kayak ngerti cara kerja, ngerti cara nyari uang kan guys. Jadi kalau misalkan pendidikan yang gak
nge-support on how we think, on how to think. Jadi menteri keuangan di rumah Din, oh itu udah pasti guys. Jadi menurut aku kalau misalkan kayak pendidikan tuh nggak nge-support atau menyediakan pengetahuan dan knowledge and insight buat kita untuk at least sekedar pitching. Kalian pernah belajar pitching nggak guys di sekolah? Enggak kan? Pitching is a very basic form of business. Itu kayak kalian mau berbisnis, kalian harus nge-pitch. Kalian belajar nggak pitching di sekolah? Enggak kan? Aku aja baru tahu pitching dari mana? Dari manajemen aku guys, bukan dari sekolah. Pitching adalah kalian bukan pitching, pitching guys, pitch deck. You need a pitch deck to pitch, Dalam amat pelajarannya, maaf ya guys. Kalau sama saya pembahasannya selalu dalam. Pitching guys. Bukan pitch itu buah guys, beda guys. Guys, aku tahu aku cindo, tapi jangan miripin aku sama yang sedang terus kena kasus please guys. Dibanget ini guru ya. Pitch itu buah. Pitch tulisannya PITCH. Pitching nggak apa-apa, dapat ilmu nggak apa-apa guys. Kalian nonton aku at least nggak hanya yapping. Apa itu kak? Pitching itu adalah kalian mau dimanapun kalian berada ya. Kalian mau di kampus nanti, orang biasa banyak kan kalau nggak dari kerjaan belajarnya di kampus. Kalau misalkan ikut organisasi, kan apalagi bagian sponsor. Karena kalau misalkan kalian jadi sponsor, kalian harus pitch ke sponsor kalian. Pitching ini adalah suatu proses di mana kalian menawarkan, atau omongan lainnya adalah you guys propose. Kalian menawarkan suatu deal yang bisa saja disepakati oleh sponsor kalian supaya kedua pihak mendapatkan win-win solution. Kayak gitu. Itu udah aku persimple. Gimana? Pitching adalah misalkan kalian bikin bisnis guys. Misalkan kalian bikin bisnis, terus kalian pengen ada yang sponsorin kalian pengen punya investor, kalian pengen orang nyuntik dana di bisnis kalian. Nah, yang harus kalian lakukan adalah pitching ke klien itu. Atau misalkan aku sebagai talent atau sebagai creator. Ya, aku kalau misalkan contoh aku pengen ngadain acara dan aku pengen ada specifically satu restoran ini. Let's say misalkan aku pengen ada ayam gebok. Aku pengen ayam gebok ini mensponsori aku, jadi dia menyediakan aku makanan mereka. Terus sebagai timbal balik mereka dapat exposure, aku bakalan ngepost ini, jangan lupa beli ayam gebok gitu guys misalkan. Nah, buat nawarin ke ayam geboknya mau kerjasamanya atau enggak, itu kalian sebut pitching. Nah, cosplay gue istilahnya tuh kayak kalian nge-propose doang, bikin proposal, kalian nge-pitch, tapi proposal and pitch deck tuh mirip tapi it's slightly different ya guys. Proposal itu tuh bentuknya dalam PDF, itu rincian yang lebih formal, sedangkan pitch deck itu tuh lebih yang kayak presentasi. Jadi kalau pitch deck sebenarnya dua-duanya sama-sama presentation, tapi pitch deck is more jadi yang maksudnya kurikulum internasional tuh gimana, Din? I cannot say it's a curriculum sih. It's a program. Aku takut salah sih. Tapi yang aku maksud tadi adalah kayak IB, IGCSE, dan ALS. Itu adalah standar edukasi yang dibuat oleh negara luar, dan itu programnya tuh bisa diperoleh, tapi ya kita harus bayar mereka. Karena kenapa harus bayar? Karena hitungannya license guys.
Karena mereka yang buat kurikulumnya, mereka yang menyediakan, ya kita kayak copyright lah. Ini it's like copyright. Is buying. Kalian lagi buying apa guys? Aku kayaknya nggak taruh keranjang apa-apa deh. Shock. Guys, ini bukan akun jualan guys. Aku lagi yapping. Emang ada kurikulum luar negeri, Din? Itu bukan kurikulum guys, it's a program. Sorry, my bad. Aku taruh beneran nih. Kalian mau shopping apa guys? Nih aku add products. Bisa gak? Tapi nanti malah dikira akun jualan. Gak mau lah. Gak usah guys, gak usah. Kalian belinya di live yang memang lagi jualan aja guys. Kak jelasin materi psikolog. Jujur semester 3 tuh aku lagi overwhelmed, jadi kayak aku gak terlalu mendengarkan banyak. Kalian mau tentang materi tentang apa guys? Aku lagi belajar tentang experimental psychology. Tunggu aku belajar buat UTS, aku baru bisa kasih tahu kalian materinya apa. Terus something I can share, something interesting for me that I want to share, I'd like to share. Karena aku biasa belajar sendiri, baru aku bisa memahami semuanya, baru aku bisa kayak nge-share lagi. Semester 3 tuh topiknya experimental psychology, counseling psychology, psikometri, lifespan and development. Terus apa lagi? Terus apa ya? CB ya? IB itu curriculum by the way. Ya berarti curriculum. Gak tau lah guys, antara program or curriculum. But it's something we have to pay. That's one thing I know. Aku psychology guys. Tapi buat aku, mata kuliah yang aku paling suka di semester 3 ini adalah lifespan. Karena lifespan mempelajari tentang perkembangan dari kalian belum ada sampai udah jadi dewasa guys. Aku paling suka itu, kayak it's just so cool. It's like kayak ternyata apa yang kalian lakukan di masa-masa awal pertumbuhan itu sangat-sangat krusial dan bisa membentuk the person you are today. Pokoknya kayak hal sekecil, pernah didorong, pernah di apa sekali, itu tuh bisa ngebekas sampai tua gitu guys. Kalau di kelas tidur sih, kalau di kelas tidur enggak guys. Aku di kelas nggak tidur, tapi nggak fokus aja. Apa bedanya pikiran sama logika? Ini guys, logika, pikiran sama logika. Pikiran itu kalian nggak perlu sepenuhnya sadar untuk mempunyai pikiran, tapi kalian harus sepenuhnya sadar untuk berlogika. Itu perbedaannya. Bener gak sih guys? Jujur itu aku jawab ngasal sih. Aku kayak, itu menurut aku aja. Pikiran adalah sesuatu yang dihasilkan atas proses otak kalian bekerja. Kalau misalkan logika, kalian harus sepenuhnya sadar karena it requires more part of your brain. Kalau rasional sama nggak? No, rasional itu beda. Susah ya guys ya. Dunia ini sangat banyak ya istilahnya ya. Tapi nggak apa-apa guys. Aku juga kadang bingung. Tapi rationalism and logic itu dua hal berbeda guys. Rasional adalah suatu pikiran atau logika. Tuh kan, bingung kan guys. Rasional itu tuh hasil dari
proses berpikir kalian yang tidak tercampur oleh perasaan kalian. Jadi berpikir rasional itu tidak berpikir menggunakan perasaan. Rasional means no bias, no bias aja guys. Jadi kayak rasional, serasional mungkin tuh, netral mungkin. Jadi tidak ada sisi kalian yang ikut campur dalam memberi statement itu. Ya gak sih guys? Jujur aku pegel. Aku begini. Aduh, aku pegel ya guys. Tunggu ya. Kita benerin dulu posisi foto. Konsep benar dan salah yang kayak gimana tuh? Karena aku tahu mungkin, tapi aku nggak nyadar itu ternyata konsep benar dan salah. Aku suka tahu guys kalau misalkan komennya tuh yang kayak gini, yang kayak membuat aku berpikir. Kayak bukan yang kayak, kamu di mana? Lagi sama siapa? Lagu dong. Hai. Nyanyi. 5 hal terindah dalam hidupmu. 5 hal terindah dalam hidupku. Wow, it's so hard. 5 hal terindah. Yang pertama adalah hati. Yang kedua adalah alam. Yang ketiga adalah makanan. Yang keempat adalah kemampuan berpikir. Sama yang kelima adalah apa ya? So hard to pick. Yang satu bisa diubah, yang satu tidak bisa guys. Yang bisa diubah yang mana ya? Yang seingatku dosenku ngomong gitu deh kayaknya. Sifat karakter adalah sesuatu yang, sifat adalah hasil dari suatu karakter. Sifat yang bisa diubah, iya ya. Jadi karakter adalah hal yang tidak bisa diubah, sedangkan sifat tuh bisa diubah. Ayo lo, pusing kan? Ini guys, kalau kalian merasa pusing nonton liveku, ini adalah hal yang aku rasakan setiap kali aku kuliah psikologi guys. Psikologi tuh isinya bener-bener yang kayak semester 1 tuh kalian akan disuruh berpikir filsafat, dan kalian harus berpikir, nggak tahu sih kan, bukan out of the box lagi guys, kayak out of the world. Kayak bener-bener kita harus berpikir. Makanya there's no right or wrongs here, karena we're asking about whys, what. Kok aku kadang stres tiba-tiba, kenapa ya? Banyak sih kemungkinannya. Mungkin kamu kurang minum, mungkin kamu kurang makan, mungkin kamu kebanyakan bengong. Lebih enak FK berarti. Aku sih nggak bisa setuju guys. Aku nggak bisa iyain karena aku nggak demen lihat darah ya guys. Aku tidak suka melihat organ tubuh guys, serem guys menurut aku guys.
Are you a college student? I'm a uni student. Kalau disuruh gambar pohon itu artinya apa? Aku belum belajar di psikologi, tapi aku pernah dikasih tahu sama orang psikotes. Karena pas itu disuruh gambar guys. Pas itu kita bukan disuruh gambar pohon. Aku belum pernah disuruh gambar pohon sejujurnya. Aku pernah disuruh gambar gunung. Coba gambarlah pemandangan, maksudnya pemandangan salpon gunung. Kalau misalkan orang gambar pemandangan itu 2 gunung 1 matahari, teng teng teng, yang kayak biasa. Terus ada beberapa tipe ya. Ada misalkan yang gambarnya kayak gitu. Ada yang gambarnya simple, tapi sama pemandangannya ya gunung atau laut kayak gitu. Terus ada satu lagi yang lebih mungkin yang ribet, yang kayak something you cannot think about directly. Kayak contoh kalian menggambar pemandangannya tuh ya laut berbeda sih. Misalkan kayak laut, terus pemandangannya adalah pemandangan sunset, taman bunga, konser. Itu perbedaannya di sini guys. Orang yang ini dari orang psikotes yang pas itu nge-psikotesin kelasku ya di sekolahku. Orang yang gambar 2 gunung 1 matahari yang standarnya pemandangan kayak gimana, orang yang gambarnya itu guys adalah orang yang nggak mau ribet. Itu adalah orang yang orang yang bukan malas berpikir sih, tapi kalau misalkan udah ada template-nya, dia akan mengikuti template. Sedangkan orang yang gambarnya lain dari hal itu adalah orang-orang yang tidak terpaku mengikuti peraturan. Jadi dia nggak ngikutin standar yang sudah ada, tapi dia membuat standarnya sendiri, kayak gitu. Dua-duanya bagus, ada bagusnya ada jeleknya guys. Yang kedua tuh lebih idealis. Yang pertama jatuhnya lebih simple aja, lebih sat-sat. Tapi kurangnya jadi ya nggak sekreatif yang kedua gitu ya. Ya itu biasa psikotes tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus guys. Itu tuh digunakan untuk mencari kalian cocoknya kalian cocoknya kerja apa kayak gitu. Zodiak aku Libra, aku di Venus guys. Overthinking dalam pandangan psikologi. Overthinking, oh ini ada lagi penjelasannya tapi aku lupa. Nanti ya guys, aku harus baca dulu. Sebenarnya kamu mau kuliah di mana aja tuh, balik lagi ke kalian ya guys. Padahal organ tubuh gak ada lucu-lucunya guys. Kalian gak pernah. Aku soalnya pas itu pernah guys, temen aku tuh FK dan dia abis menemani. Dia jadi bukan asisten kali ya. Jadi tuh ada pasien yang lagi di operasi dan ternyata dia punya kistanya tuh gede banget guys. Kistanya tuh beneran berapa ya pas itu, kalau nggak salah dia bilang 7 kilo. Kalian bayangin kista di perut 7 kilo tuh sebesar apa guys. Itu bener-bener besar banget. Dan ada fotonya, terus aku lihat kan, ya ampun guys, nggak bisa, aku nggak kuat guys. Aku bisa pingsan di tempat guys. Itu gede banget, itu serem banget guys. Jadi ya puji Tuhan orangnya udah diangkat kistanya. Nggak kebayangkan. Aku juga nggak kebayang. Aku tidak menyangka kista tuh bisa sebesar itu, sebesar bola basket guys. Serius guys. Harusnya sebesar bola basket. Bahas yang ringan-ringan aja, misalnya kapas. Apa kalian mau bahas apa yang ringan guys? Berapa tahun itu? Aku nggak tahu guys. Aku tidak menanyakan riwayat pasien, of course guys. Aku tidak menanyakan lengkap. Cuman misalnya aku nanya itu apa, aku cuma lihat fotonya. Terus aku cuma nanya itu tuh bagian apa? Kista. Yang diangkat kista 7 kilo. Enggak, aku nggak punya kista guys. Aku melihat teman aku yang FK, salah satu aktivitasnya adalah membantu dokter yang ada gitu. Terus ada kista gitu pasiennya.
Ibu Menteri sedang baik-baik saja, guys. Cece, nggak ada berencana membantu teman itu kah? Apa yang maksud, guys? Aku nggak kenal siapa orangnya, guys. Aku nggak kenal orangnya, guys. Itu orangnya tuh, aku nggak kuliah di sana. Kita nggak satu kampus. Kan Binus belum ada FK, guys. Mau bantu gimana, guys? Aku tak kenal. Tak kenal maka tak sah. Yang bakal ada di BPK lagi nggak? Ada nggak ya? Ayo, ada nggak? Tebak. Balik lagi ke topik awal, jadinya mau jadi menteri apa? Coba kalian komen. Menurut kalian menteri apa yang cocok untuk aku, guys? Bagian apa? Pendidikan kah? Perikanan kah? Keuangan kah? Menteri Pendidikan, keharmonisan emang ada, guys. Menteri kesayangan. Menteri ada beberapa bidang yang menteri kecantikan emang ada, nggak sih?